Shalom, selamat hari Minggu kepada setiap jemaat HKBP Kebayoran Lama yang akan mengikuti ibadah pada sore hari ini, baik yang hadir di tempat ini maupun juga yang beribadah di rumah masing-masing melalui live streaming. Puji Tuhan, kita dapat bersekutu kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami puji dan kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat, terima kasih untuk nafas kehidupan dan semua yang boleh kami nikmati ya Tuhan sepanjang minggu ini. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami itu hanya atas izin-Mu ya Bapa, dan kami mengucap syukur atas semuanya. Ya Bapa, ampunilah kami ya Tuhan atas segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Kami menyadari Bapa bahwa kami hanyalah manusia yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan ya Bapa. Oleh karena itu pada saat ini Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami, kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami. Sucikanlah kami, kuduskanlah kami Bapa, dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar juga ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati agar kami dapat memahami firman-Mu ya Bapa, dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kiranya kami dapat menjadi berkat ya Bapa untuk orang-orang di sekitar kami. Kami dapat menjadi terang ya Bapa di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah pekerjaan kami, pendidikan kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang memampukan kami untuk dapat menjadi anak-anak-Mu yang selalu takut akan Engkau. Ya Bapa, kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bahkan, jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan serang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita nyanyikan ayatnya yang kedua. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat yang terkasih dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan ayat yang ketiga. Jangan kau lupa ia serta. Jangan kau lupa ia serta, perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama
Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku bereria atas aku. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, jagalah kiranya aku, janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita berdoa, ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Karena doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Mari kita serahkan hati dan jiwa kita. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan, This is my desire to honor you. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. My heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Within me,
Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua ayat 13 dan 14. Demikian hukum Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat yang pertama dan yang kedua. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Sambil menyanyikan ayat yang kedua, mari kita bangkit berdiri. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelak pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu,
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk kembali kita memuji Tuhan. Sebab Tuhan mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita. Marilah kita menyerahkan hidup kita. Mari kita puji Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku
anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Marilah kita membaca epistel pada minggu ini yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang ketiga, mulai ayat 17 sampai dengan 21 kita baca secara responsoria. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari dengan sukacita kita nyanyikan pujian bagi Tuhan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya.
lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang Dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Jemaat yang terkasih dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita puji nama Tuhan. Kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita dengarkan sejenak khotbah jemaat gereja kita. Salam. Salam. Selamat hari Minggu kita semua, Amang Inang. Warta Jemaat HKBP Berlama. Mari kita dengarkan. Nama minggu hari ini adalah Minggu Remisere, yang artinya ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. 2. Kebaktian Banjar atau kebaktian sektor dilaksanakan pada hari Selasa 15 Maret 2022 pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom. 1. Banjar Ciputat sekitarnya, Khotbah Pendeta Jaya Pristin Daun MTH
liturgis CST DL Pak Pahan Eskom. 2. Banjar Bintaro Kodam Depsos, khotbah Pendeta Jojor Boru Pardede MTH, liturgis CST IRC Panjaitan. Dihimbau kepada jemaat yang ada pada Banjar tersebut agar mengikutinya. 3. Persembahan ke depan altar. Pada hari ini, Minggu 13 Maret 2022, setelah khotbah kita mengumpulkan persembahan kita ke depan altar untuk kegiatan kategorial AMA HKBP Pusat. 4. Pemberkatan nikah. 1. Warta yang kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Maruli Tua Siregar SE, putra dari Bapak Situa Muller Siregar dan Ibu Jerni Rosetta Marline Boru Siburian almarhum. Alamat Jalan Bendi Besar, nomor 50, RT RW 011 010, Keburan Lama Utara, Banjar Bendi Peninggaran. Anggota jemaat HKBP Keburan Lama, Resort Keburan Lama, dengan Riana Julianda Boru Hutahayan, Eskep putri dari Bapak Manahan Soaloon Hutahayan almarhum, dan Ibu Evelina Boru Simamora. Alamat Jalan Dharma Putra 9, nomor 22, Komplek Kostrad Keburan Lama Selatan, Strip Banjar Bungur Kostrad. Anggota jemaat HKBP Keburan Lama, Resort Keburan Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Maret 2022 mulai pukul 8.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Keburan Lama, Resort Keburan Lama. Warta yang pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Lidwig Frederick Haria, putra dari Bapak Rudi Cornelius Haria almarhum, dan Ibu Flora Francisca Sodiro almarhum. Alamat 2 Walaan 87711 LG New Leusen Nederland. Anggota jemaat Gereja Persekutuan Indonesia PERKI Nederland, dengan God Maria Boru Silalahi, putri dari Bapak Situa Mateus Silalahi almarhum, dan Ibu Loisje Ishak Boru Sinaga. Alamat Jalan Haji Sulaiman, nomor 64 RT RW 001 001, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, Banjar Cidodol Perserahan. Anggota jemaat HKBP Keburan Lama, Resort Keburan Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Maret 2022 mulai pukul 12.00 WIB bertempat di Gereja HKBP Keburan Lama, Resort Keburan Lama. 5. Duka cita. Pada hari Rabu 19 Maret 2022 telah meninggal dunia Bapak Situa Edward Manihar Tambunan dalam usia 65 tahun, meninggalkan istri Estika Pondang Lisdiana Boru Purba beserta 2 orang anak, 1 orang belum berkeluarga. Alamat Komplek Perum Taman Kedaung, Jalan Mawar 7 Blok D5 Strip 6 RT RW 5 Strip 7, Banjar Pondok Cabe Logoso. Dimakamkan pada hari Kamis 10 Maret 2022 di TPU Pondok Benda 2, Pamulang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Acara penghiburan kepada keluarga Situa Edward Manihar Tambunan almarhum akan ditentukan kemudian hari. Penyerahan tanda kasih dari gereja yang seharusnya dilaksanakan pada minggu ini, hari ini 13 Maret 2022 akan diberikan pada saat acara penghiburan terhadap keluarga. 2. Pada hari Jumat 11 Maret 2022 telah meninggal dunia Parlin Junianto
Sapriyadi Sitorus, pemuda, dalam usia 40 tahun, anak dari keluarga Petrus Sitorus, strip Ibu Amaniah Boru Panjaitan, alamat Jalan Cirendeu, Indah 3 RT RW 02 RW 01 nomor 88C, Cirendeu, Pasar Jumat, Banjar Pasar Jumat, IB, Lebak Bulus, dimakamkan pada hari Sabtu 12 Maret 2022 di TPU Kampung Kandang, Cilandak. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkannya. 3. Pada hari Sabtu 12 Maret 2022 telah meninggal dunia Bapak Sabar Haloman Naibahu dalam usia 70 tahun, meninggalkan istri Bunga Ros Ida Dame Borusi Malangu, beserta 4 orang anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. 1 anak laki-laki sudah berkeluarga. Alamat Jalan Delman Indah 7 nomor 3 RT RW 03011, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. Banjarbendi Peninggaran. Rencana pemakaman pada hari Selasa 15 Maret 2022 di Tanah Ponggol, Pangururan, Samosir. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkannya. 6. Barcode kode persembahan. Gereja sudah menyediakan barcode persembahan khusus bagi jemaat yang mau mengirimkan persembahan atau ucapan syukur, baik yang mengikuti kebaktian minggu di rumah, live streaming, pertanyaan Banjar, via Zoom, sermon, strip, PA kategorial, PA Zoom. Barcode yang sudah disediakan gereja dapat di-scan melalui ke handphone masing-masing untuk memudahkan pengiriman persembahannya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam, selamat hari Minggu kita semua, Amang Indang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu pujian dari buku ND nomor 149, Hotok Tong Ihu Tonongku. Hotok Tong Ihu Tonongku, Yesus si Pangolua. Hotok Tong Ihu Tonongku, Yesus si Pangolua. Dari gunung, kona palua orang, siap sasude dosaku, dohot siang ubi, natok tong kami darahku, alapa dosa opi. Jumpang au Tuhan sada songon. Dia jumpang au Tuhan sada songon. Nambah nunggu au Tunas songon. Nau di kampung Hamadea lahu pokok kau pahean, oh apa syukuri. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat
yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah pada sore hari ini, baik yang di rumah maupun di gereja ini, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada Minggu Reminis Cere pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 15 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lalu kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, "Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semua manusia pasti pernah merasakan khawatir atau merasa ketakutan. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah khawatir. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak pernah takut. Dan itu adalah sebagai akibat dosa manusia yang pertama. Ketika Adam dan Hawa istrinya jatuh ke dalam dosa, dan Allah datang menjumpai mereka, memanggil Abram, memanggil Adam, "Adam, Adam, di manakah engkau?" Adam menjadi takut. Dia bersembunyi dari hadapan Tuhan. Dia tidak mau bertemu dengan Tuhan. Sehingga akibat dosa itulah yang diwariskan kepada manusia sepanjang zaman hingga pada saat ini. Dan banyak hal yang membuat manusia takut dan khawatir di dalam hidupnya. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara,
Barangkali ada di antara kita yang hadir pada saat ini ketika kita sudah tamat dari kuliah, mungkin naposo bulung pemuda-pemudi, tapi belum mendapatkan pekerjaan. Dia merasa khawatir. Bagaimana ini? Padahal orang tuaku sudah bersusah payah menyekolahkan aku, tapi sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Atau mungkin kita merasa khawatir karena memang usia kita sudah semakin menua, setiap tahun bertambah dan bertambah. Kita khawatir akan pasangan hidup kita. Bagaimana ini? Di mana Tuhan jodohku? Di mana pasangan hidupku? Padahal usiaku sudah semakin menua. Kita khawatir, kita takut, dan orang tua juga takut memikirkan, membayangkan masa depan anak-anak mereka. Orang yang sakit, dia juga takut dengan penyakitnya. Jangan-jangan penyakitku ini yang akan membawa aku kepada kematian. Padahal bukan penyakit yang membuat kita mati. Itu adalah sebuah cara bagaimana manusia itu menghadap Tuhan. Jangan katakan karena COVID dia mati, tapi karena waktu Tuhan sudah selesai untuk dia. Dengan berbagai cara, dan itu rahasia Tuhan, bagaimana manusia menghadap Tuhan sang pemilik kehidupan itu. Ada orang bukan karena sakit COVID, dia toh menghadapi kematian itu. Dia takut. Seperti yang kita alami pada saat ini, kita takut dengan pandemi yang masih kita hadapi. Dengan berbagai keturunannya, nama-nama keturunannya yang kita kenal sekarang ini, ada Omikron katanya lagi. Kita takut. Dan banyak hal yang membuat manusia itu sakit, menjadi takut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang dialami oleh Abram, yang dikatakan sebagai bapa orang percaya. Juga dia sebagai manusia pernah mengalami kekhawatiran, pernah mengalami rasa takut di dalam hidupnya. Dia meragukan janji Allah yang telah Allah sampaikan kepadanya, yaitu di dalam pasal 12. Apakah benar janji Allah ini akan membuat aku menjadi bangsa yang besar? Apalagi dia merasakan dia sudah semakin tua. Di masa-masa tuanya, dia memikirkan, dia membayangkan siapa yang menjadi ahli waris. Segala harta yang kumiliki, walaupun sebenarnya mungkin tidak seberapa banyak harta yang dia wariskan. Sama seperti dalam kehidupan kita orang Batak, yaitu persoalan yang utama yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir. Apalagi orang Batak itu adalah masalah keturunan.
Jadi kalau saya katakan tadi pagi, tadi siang, puji Tuhan sudah masuk ke Kristenan dan kita sudah hidup dalam kasih setia Tuhan. Kalau dahulu itu orang Batak, dalam sebuah rumah tangga kalau tidak memiliki anak, hanya ditunggu mungkin 1-2 tahun, ya, menantunya tidak juga melahirkan cucu bagi dia, oh anaknya itu disuruh menikah lagi. Maaf, makanya dulu orang Batak itu kalau pergi ke Bonapasogit, kan ada kuburannya dibuat. Nenek-nenek moyang kita dahulu itu sampai ada 2 istrinya, 3 istrinya. Jadi suruh menikah lagi. Karena itu merupakan persoalan besar, perkara besar bagi orang Batak dalam meneruskan garis keturunan fam atau marga. Bahkan juga sebagai pewaris dari harta yang dia miliki. Bahkan sudah punya anak perempuan pun, jika dia tidak mempunyai anak laki-laki, menantunya atau anaknya itu dia akan suruh untuk menikah lagi. Sakit. Karena itu merupakan itu tadi persoalan dalam keinginan kehidupan, yaitu yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak hidup lagi di sana. Dan mudah-mudahan jika ada keluarga orang Kristen yang pada saat ini sudah bertahun-tahun diberkati Tuhan menjadi sebuah rumah tangga, tapi belum dikaruniai oleh Tuhan anak-anak di rumah tangga itu. Dia belum melahirkan anak-anaknya dari buah rahimnya. Jangan takut. Jangan semua itu mengurangi cinta kasih antara suami dan istri di tengah-tengah rumah tangga itu. Karena perkawinan tujuan utamanya Allah mempersatukan Adam dan Hawa bukan untuk mencari keturunan. Tidak ada alasan keluarga Kristen bercerai jika dia tidak memiliki keturunan. Tapi apa dikatakan oleh Allah dalam Kejadian 2 ayat 18? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Tidak ada dikatakan di sana mencari keturunan. Kalaupun ada perintah Allah kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Itu adalah perintah berikutnya untuk memelihara dengan tujuan memelihara, mengelola ciptaan Allah yang diberikan kepada manusia, dan mandat itu diberikan Allah kepada manusia. Tetaplah bertahan dengan rumah tanggamu. Tetaplah bertahan dengan keluargamu. Itu yang kita lihat dalam pergumulan, yaitu Abram di dalam nats kita hari ini. Dan sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, pengaruh dari rasa khawatir, pengaruh rasa takut itu sehingga membuat kita kehilangan semangat hidup dan kebahagiaan. Itu yang dikatakan oleh Abram pada ayat 2 dan ayat 3. Dia katakan, Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Allah tahu apa yang menjadi kegalauan hati daripada Abram. Allah tahu apa yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan Abram.
Allah tahu apa yang ada di dalam pikiran Abram, di mana Abram mencoba membatasi hidupnya dengan kemampuannya sendiri, bahwa pewarisnya bukan anaknya lagi, melainkan Eliezer hambanya. Dia meragukan janji Allah kepadanya. Dengan masa tuanya, Allah belum menggenapi apa yang dijanjikan Allah bagi Abram. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menawarkan solusi bagaimana mengatasi ketakutan dan kekhawatiran, yaitu Abram dan juga manusia sepanjang zaman, sebagaimana dikatakan kepada Abram. Yang pertama dikatakan, percayalah bahwa Tuhanlah perisai kita. Itu dikatakan pada ayat 1 tadi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Perisai. Pernah enggak kita lihat kalau ada kerusuhan, kemudian turun keamanan atau polisi, dia pakai itu perisai tameng, ya, yang melindungi dia, yang menjaga dia, yaitu sebuah alat itu ya, yang menangkis mungkin peluru yang bisa membahayakan dia, atau senjata yang mungkin bisa mengenai dia. Nah, seperti itulah Allah memberikan gambaran buat dirinya, Tuhan sebagai perisai, dan Dia bukan hanya melindungi kita, tapi Ia juga membela dan berperang melawan musuh-musuh kita di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang diberikan Allah, jaminan penyertaan, pemeliharaan Allah kepada Abram. Jangan takut. Allah merefresh kembali, mengulang kembali, menyegarkan kembali ingatan perjanjiannya kepada Abram. Karena yang kedua, Allah setia akan perjanjiannya. Allah mengajak Abram keluar dan memandang ke atas, dikatakan pada ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Membawa dia keluar. Firman Tuhan mengajak kita keluar pada pola pikir yang didasari oleh ketakutan kita, dan mengajak kita untuk memandang ke atas kepada karya Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah dimengerti dan dipahami oleh manusia. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada Abram, supaya Abram keluar dari pemikirannya yang mengatasi segala persoalannya, pergumulannya, kekhawatirannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Tuhan mengizinkan 1, 2, 3 persoalan dan pergumulan memasuki hidup kita, maka Tuhan juga punya banyak jalan keluar untuk mengatasi persoalan hidup yang kita alami. Yang menjadi persoalan adalah, maukah kita keluar dari segala ketakutan dan kekhawatiran itu dan menerima Tuhan bekerja dan berbuat seturut dengan rencananya? Saat ini Tuhan mengajak kita keluar, melangkah dari keterbatasan, dari ketidakmampuan kita, untuk melihat rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Sama seperti apa yang dilakukan Tuhan kepada Abram. Dan Abram bersedia keluar dari batas keinginan dan kemampuannya.
dan menyerahkan keterbatasannya kepada campur tangan Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah tidak pernah ingkar akan perjanjiannya. Allah setia akan perjanjiannya. Yang kita lihat tadi, yaitu dalam nama minggu kita hari ini, Reminis Cere, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan. Remind, ingatlah segala rahmat-Mu. Rahmat, bahasa Ibrani, rehimim, rehem, rahim. Digambarkan Tuhan itu adalah Allah yang maha rahim, Allah yang penuh rahmat. Apa yang kita bayangkan, ibu-ibu, ya kalau sudah jadi ibu, kita bayangkan kalau dikatakan rahim, rahim seorang ibu, ya ketika dia mengandung anaknya, rahim itulah yang melindungi anak yang ada di dalam kandungan. Rahim itulah yang membuat pertumbuhan bagi janin yang ada dalam rahimnya. Dan rahim itu selalu dibawa si ibu tersebut kemana-mana, di mana di dalam rahim itu ada janin yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian, rahmat Tuhan tidak bisa terpisah dari hidup manusia. Kerahiman Allah tidak bisa terpisah dari manusia itu sendiri. Sama seperti rahim seorang ibu tidak akan pernah terpisah dengan janin yang ada di dalam rahimnya. Jika terpisah pasti akan mengalami kematian. Itulah rahmat Tuhan. Dan dikatakan kasih setiamu, Chesed, kasih setia, perjanjian yang kekal. Allah mengikatkan dirinya kepada Abram, berjanji kepada Abram. Berbeda dengan perjanjian manusia. Kalau manusia berjanji antara dua belah pihak, tapi kalau Allah berjanji satu pihak yang mengikatkan dirinya kepada perjanjian itu. Dan Allah tidak pernah meminta Abram untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian yang diberikan oleh Allah, tapi Allah sendiri yang mengikatkan dirinya di dalam perjanjian itu. Kasih setia Allah itu digambarkan kasih setia yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah terlambat, sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Itulah yang diingatkan oleh Allah kepada Abraham di dalam nats ini. Sehingga yang ketiga kita lihat, Abraham percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Imanlah yang menjadi dasar, membuka ruang bagi proses anugerah Tuhan yang bekerja untuk meminta kita keluar dari ketakutan dan kekhawatiran kita. Iman kitalah yang menyelamatkan kita. Seperti yang dikatakan sering oleh Yesus ketika Ia menyembuhkan orang sakit, imanmu lah yang menyelamatkanmu. Jadilah padamu menurut imanmu. Iman itulah dasar kita menerima anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman kita akan menuntun kita, yaitu supaya kita sabar dan tekun, tidak tergesa-gesa. Itu yang dialami ketika Abram sebagai manusia, dia jatuh dalam iman percayanya. Dia mencoba untuk keluar dari janji Allah dengan mau memenuhi keinginan Hagar, istrinya Sarah, mengambil hambanya Hagar sehingga lahirlah Ismail. Berumur 86 tahun Abram ketika Ismail lahir, Allah membiarkan dia mengalami peristiwa itu selama 13 tahun. Kemudian Allah datang kembali untuk mengingatkan Abram waktu Abram berumur 99 tahun bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Itu boleh kita lihat dalam Kejadian 17 ayat 1. Dia membaharui kembali perjanjiannya.
dan berumur 100 tahun, Abram mendapatkan seorang anak dari Sarah, yaitu yang bernama Ishak, dan Sarah pada waktu itu berumur 90 tahun. Ketika Allah memberikan perjanjian itu, Abraham berumur 75 tahun. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, penantian yang cukup panjang. Bukan waktu yang singkat dan bukan proses yang mudah. Bahkan Abram jatuh dalam iman percayanya. Tapi karena kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan, Tuhan mengangkat dia dari keterjatuhan imannya. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji, dia harus menggenapi janjinya. Walaupun manusia berusaha untuk lari dari perjanjian Allah, karena tidak sabar, tidak tekun menantikan penggenapan janji Allah, tapi janji Allah harus digenapi. Itulah yang dilakukan Allah kepada Abram. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sama seperti Abram tadi, dia tergesa-gesa, tidak sabar menantikan janji Allah. Berumur 86 lahir Ismail dari Hagar. Dan dia harus menantikan kembali beberapa tahun lagi. Allah menggenapinya. Dia tidak sabar, ingin cepat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keinginan kita akan terus membawa kita untuk selalu tergesa-gesa. Tapi iman kita melalui firman Tuhan diingatkan, biarlah proses rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Jangan ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara. Sabar jika belum Tuhan pertemukan jodohmu pada saat ini. Barangkali ada proses, ya, seperti Kak Ria kemarinnya, 56 tahun dia menemukan jodohnya. Persoalannya, kamu mau gak membuka dirimu untuk itu? Ataukah kamu sudah menutup hatimu, harapanmu untuk itu? Jangan cepat-cepat, jangan tergesa-gesa. Tapi jangan pula itu alasanmu, ya. Ya, jangan pula. Kan inang pendeta bilang sabar aja, sabar. Waktu Tuhan yang terbaik jadi pula alasannya, kan? Oh tidak. Kamu tetap memakai iman pengharapanmu, membuka hatimu. Jangan nanti jawabannya seperti itu sama orang tuanya, kan? Tadi inang pendeta bilang sabar aja, Mak. Tuhan akan menjawab katanya, ya. Padahal dia yang membuka hatinya. Ya. Dia yang tidak mau, ya, bersosialisasi, menutup dirinya. Jangan pula kita meminta Tuhan pertemukanlah jodohku katanya, tapi dia di rumah saja. Ya kan? Tidak ada sosialisasinya. Gak mungkin Tuhan hantarkan ke kamarnya, kan? Pasti ada pertemuannya. Bertemu di gereja mungkin, ya, bertemu di pesta, bertemu di mall, bertemu di tempat kuliah, bertemu di tempat bekerja. Apalagi sekarang ya, Bang, ya, bertemu di Facebook. Ya, media sosial, banyak pertemuan. Sekarang mau gak kamu membuka dirimu? Tapi sabar, jangan tergesa-gesa. Kita sabar juga tekun menantikan seperti yang saya katakan tadi. Jika Tuhan belum mengaruniai anak di tengah-tengah rumah tangga kita, jangan karena itu keluarga itu jadi bercerai atau jadi berkurang cinta kasih antara suami dan istri. Karena apa dijanjikan di sini tadi? Kita bayangkan 75 sampai 100 tahun, 25 tahun dia harus menantikan itu. Sehingga ketergesa-gesaan kita, ya, melihat mungkin ketika ada orang yang sedikit lebih dahulu dari kita, lebih dahulu kaya, lihat tuh temanmu itu satu kantor, satu jabatan, satu posisi, dia udah lebih dulu kaya. Kok kita tidak kaya, ya? Udah punya mobil, udah punya rumah, udah semua perlengkapan rumah tangganya lengkap katanya. Ingin cepat kaya. Ya bahaya nih, apalagi ibu-ibu kan yang selalu mendesak dari rumah untuk suaminya. Akhirnya suaminya apa? Mengambil yang tidak bukan bagiannya. Ya.
Jangan tergesa-gesa, sehingga itu boleh mengganggu ketenangan kita. Kita mulai mengeluh, kemudian kita gelisah, lalu takut, khawatir, kemudian jatuh sakit. Karena pikiran orang banyak sakit, karena kekhawatiran, ketakutan orang banyak sakit. Iman kepada Tuhan membentuk kita untuk menjadi sabar, tekun, untuk menantikan Tuhan melakukan apa yang harus Dia lakukan. Iman kita akan memampukan kita melihat jauh ke depan, melampaui dunia ini. Karena orang yang beriman adalah orang yang visioner. Sama seperti Abraham ketika dia disuruh meninggalkan Ur Kasdim, tanah kelahirannya, rumah orang tuanya, ayahnya Terah, seorang saudagar kaya, seorang bangsawan. Tapi Allah menyuruh dia keluar untuk pergi ke tanah Kanan. Dia harus meninggalkan zona aman, kehidupan yang makmur dari rumah ayahnya, dan juga kehormatan yang dia dapat dari ayahnya seorang bangsawan itu. Tentu dia juga mendapat kehormatan sebagai anak bangsawan, tapi dia harus tinggalkan itu. Dan dia tidak pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan di mana itu? Apa kerjaku di sana? Tapi dia melihat ke depan. Panggilan Tuhan lebih indah, rancangan Tuhan lebih indah dari segala sesuatu yang dia miliki sekarang ini, dan dia berani meninggalkan itu. Demikian juga orang-orang percaya. Kita harus memandang ke depan, jauh ke depan. Bahkan kita harus mengatakan, jika hari ini adalah baik, besok akan lebih baik lagi. Amin. Itulah pandangan iman kita yang selalu berharap dan berharap yang terbaik yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Melalui penyerahan diri, penyerahan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia berkuasa menutupi kelemahan, menutupi kekurangan, menutupi keterbatasan kita, serta memberikan hal-hal yang tidak mungkin kita beroleh. Mustahil sebenarnya Sarah itu akan melahirkan anak dengan umur 90 tahun. Kalau menurut pikiran dunia secara medis tidak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Itu yang kita lihat di dalam nats ini tadi. Karena itu melalui topik minggu kita hari ini, berserah kepada rencana Tuhan. Dia mengajak kita bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, yaitu untuk berserah kepada rancangan Tuhan. Tuhan sudah merancang hidup kita begitu indah. Karena itu percayalah, karena Tuhan akan menjadi perisai bagi kita, penolong bagi kita, dan Dialah yang memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan, jauh daripada apa yang kita bayangkan. Tapi Tuhan akan menyatakannya dalam kehidupan kita. Tuhan setia akan janjinya. Percayakah engkau? Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Tuhan menyatakan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Secara khusus kami rasakan dalam pemeliharaan-Mu. Hingga pada sore hari ini Engkau perkenankan kami Tuhan untuk bersama-sama bersekutu dengan Engkau, bersama jemaat di sini mendengarkan firman-Mu yang menjadi penguatan bagi kami dalam berbagai pergumulan yang membuat kami takut dan khawatir di tengah-tengah dunia ini. Jikalau kami takut, itu adalah hal manusiawi. Tapi Engkau mengajak kami keluar dari rasa takut, kekhawatiran itu. Karena Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk melepaskan kami dari segala hal yang membuat manusia itu takut. Sama seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Engkau mengajak dia keluar, melihat ke atas, melihat karya Tuhan yang tidak bisa teratasi pikiran manusia, dengan menghitung bintang-bintang di langit yang tidak akan mungkin terhitung oleh manusia. Tapi Tuhan coba menyatakannya kepada Abraham. Demikianlah, yaitu berkat dan janji-Mu kepada kami Tuhan, yang tidak bisa terhitung kami di dalam kehidupan kami sebagai manusia.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami akan janji setiamu, bahwa Engkau setia akan perjanjian-Mu, yaitu memberikan rancangan yang terbaik bagi kami, orang-orang yang Kau kasihi. Berkatilah firman-Mu, berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan menghadapi kematian pada hari yang lalu, dan juga pada saat ini keluarga Tambunan, keluarga Sitorus, dan keluarga Naibaho. Tuhanlah yang senantiasa menguatkan dan menghibur ketiga keluarga yang ditinggalkan orang-orang yang dikasihi mereka, supaya mereka senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa buat saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, Sintua Nyonya RPH Stompul Borunadeak, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Roland Nadabdab, Nyonya Emas Tiam Sasilitonga Boru Nenggolan, Nyonya MH Tambunan N Boru Simajuntak, Nyonya Sintua G Hutapea Evelina M Boru Tambunan, Martia Sriando Sinaga, Angel Berta Dumaria Hutagalung, Nyonya Hutahayan Helmina Boru Siagian, Noninahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, Daniel Hothasi Simatupang. Biarlah Tuhan Engkau menjamah tubuh mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa buat saudara kami yang merayakan hari kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Tuhan semakin menambahkan berkat dan sukacita bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan rencana-rencana kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tibalah saatnya kita menyampaikan persembahan kita buat Tuhan. Sambil kita bernyanyi dari Bukende nomor 214. Sonang di lambung Yesus, sonang narodis. Sonang di lambung Yesus, sonang narodusi. Unang behoma bian, lau mandang potoni. Tong di jauh Yesus, saya ngahotuan. Dari kong haholong, jangan bersiap. Sonang di lambung Yesus, sonang narodusi. Ulang behoma bian, lau mandang potoni.
Yesus ini, sonam di lambung Yesus, rapid kalau tusi, ingatannya pulih, dari lambung naik. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, seluruh bumi menemukan kemuliaan-Mu. Kami yang melayani ibadah pukul 15.30 menyampaikan kepada semua jemaat
yang mengikuti ibadah di rumah dan juga di gereja ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Horas